Selamat berjumpa kembali di Mancing Mania. Kawan saya Pepe sudah melakukan survei lokasi sebelumnya. Target kami adalah predator ikan laut dalam yang biasa hanya berkeliaran pada malam hari saja. Biasa juga disebut dengan ikan nokturnal, ikan yang memburu makanannya pada malam hari. Ini dia ikannya, oilfish. Ikan yang bisa tumbuh panjang sampai 3 meter dan beratnya mencapai di atas 100 kg. Piranti yang satu ini tak kalah unik, lampu elektrobiometrik namanya. Jika terkena air laut, secara otomatis lampu ini akan mengeluarkan cahaya kedip. Tidak terlalu terang memang pijarnya, tapi kami rasa cukup untuk menarik perhatian ikan untuk mendekat. Air asinnya, kalau air tidak asin, warna lampu kedap-kedip ini juga disesuaikan dengan plankton yang ada di kedalaman air sehingga menjadi daya tarik pemangsa predator. Inilah umpan kita, ikan malalugis. Ikan ini memang biasa dipakai oleh nelayan setempat. Ikan ini dipercaya sebagai ikan umpan yang cukup ampuh. Tak salah, kami memakainya kali ini. Setelah rangkaian siap dan telah kami pastikan struktur karang di bawah sana cukup potensial, umpan kemudian kami turunkan. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 200 meter dalamnya. Memang pada kisaran kedalaman itulah ikan oilfish biasa keluar mencari makan pada malam hari. Tiba-tiba saja, strike. Ikan menarik cukup kuat kali ini, tapi Pepe berusaha terus mengimbangi perlawanannya. Hampir lebih dari 10 menit fight terjadi. Jadi untuk power pertama, nariknya keras juga Pak Bebe? ya, Tapi ini nggak terlalu besar ya? tidak. Menurut saya 20-an. Ya. Leader udah kelihatan. Dikit lagi kelihatan, leader udah masuk. Ya, kelihatan. Wow, ikan barakauta. Inilah tanda jika ada barakauta sudah pasti ada oilfish, karena ikan ini adalah makanan favoritnya oilfish. Besar barakotanya. Ini besar sekali barakota ini. Ini barakota ini, lihat dia punya gigi besar 3 ada di depan ini. Ini untuk mencabik-cabik mangsanya, lihat. Bahaya ini. Jari bisa putus. Lihat gigi tajamnya. Ikan nenek moyang ada yang bilang ini ya. Iya. Ikan-ikan. Kamu dengar dia? Nyanyi dia. Ada suaranya. Kamu dengar? Ya, nyanyi. Kayak suara paus ya. Ya. Gitu suara. Lihat. Ditemani. Luar biasa nih, kita bisa lihat ikan-ikan penghuni air dalam ini. Bentuknya banyak sekali, macam-macam yang seram-seram seperti ini. Lihat, bentuknya seram sekali. Lihat nih, dorsal finnya dia panjang satu utuh. Oke Pak Pepe. Oke, mancing mania. Mantap. Weh, ini sepertinya Big size. lain. Big size. Saya beraksi kali ini. Terbukti itu yang saya omong, ini adalah buktinya. Wah. $200 meter. Inilah yang saya tunggu-tunggu. Tarikannya lebih kuat daripada yang saya rasakan sebelumnya. Mungkinkah ini ikan besar? Ini besar. Ini baru, kalau kata Pak Pepe. Tadi belum biasa. Ini baru. Masih jauh.
Dia tekan lagi. Wow. Itu dia. Itu baru. Itu baru. Besar. Oh, double strike di depan. Di sudut lain kapal, Jeffrey juga menuai strike. Wow, double strike. Sontak suasana kapal menjadi riuh. Tadi saya pikir sudah miss. Ternyata dia ikut naik. Tantangannya cari ikan penghuni laut dalam. Bayangin, kedalaman 200 meter tadi saya taruh di umpan. Kalau dapat cerah lampu, pasti mau kabur dia. Walaupun si Bayu gantang, tetap mau lari dia. Mudah-mudahan ikannya cewek ini biar naik terus. Jeffrey malah lebih dulu menaikkan ikan. Kalau yang ini benar-benar ikan eskolar. Ikan ini mirip dengan oil fish. Banyak orang sering tertukar menyebut ikan ini sebagai oil fish, padahal keduanya merupakan spesies yang berbeda, Mas Bro. Oke. Leader masuk. Leader masuk. Besar teman. Big size. Ini dia, ini raksasa ini. Lihat nih raksasa ini. Oil fish sama yang di depan dapat eskolar. Ini perbedaannya oil fish sama eskolar. Wah, ini besar sekali. 1, 2, 3. Berapa kilo Pak Pepe? Sekitar antara 75 sampai 80. Inilah identik perbedaannya. Oil fish mempunyai fisik berduri seperti buah kulit salak dan mempunyai sirip yang berumbai. Pada siang hari, oil fish menghindari cahaya sehingga biasanya oil fish turun sampai ke kedalaman 700 meter. Dan pada malam hari, dia mencari mangsa naik hingga 100 meter. Kalau ikan eskolar tidak bersisik, dilihat dari bentuk badannya yang bulat, eskolar ini lebih kuat dan agresif, dan hidup di kedalaman rata-rata 100 meter hingga 300 meter, dan mempunyai beberapa sirip yang rapi, serta mempunyai senjata dekat ekor. Mancingnya mantap. Umpan besar, dapat ikan besar. Saya mencoba kembali dengan umpan ikan malalugis yang terkenal dengan amisnya ini. Mudah-mudahan saya berhasil mendapatkan oil fish besar. EPG, Eskolar Playgroup. PP kembali beraksi. PP mendapatkan ikan oil fish remaja. Ikan pun tanpa ada perlawanan karena PP memakai piranti setara dengan kekuatan 50 kg. Ikan langsung menyerah. Wow, double strike. Inilah ciri khas ikan besar dengan drag kunci sebesar 30 kg. Ikan pun masih bisa menarik panjang seperti ini. Oh, big size lagi nih. Ikan besar lagi, kelihatan lihat. Dia tarik panjang Pak Pepe. Bye-bye.
Menghadapi ikan ini, kami memang dituntut harus ekstra sabar. Perlawanan ikan terkadang dapat berlangsung lama. Ini adalah teknik goyangan supaya kepala ikan naik ke posisi atas hingga ikan menjadi cepat naik ke permukaan. Saya pakai P8, pakai rod trolling. Biasa pakai buat tuna. Kelihatan. Ajak. Pakai. Ya ini. Lihatlah mata yang besar dan menyala ini. Akhirnya ikan yang menyerah. Saya sampai gemetar melihat besar ukurannya. Spektakuler. Berhasil. Mama. Tunggu dulu. Kalau saya sebentar. Awas Pak, tangan awas ya. Saya. Monster oil fish. Mantap. Pepe. Berhasil lagi, besar. Besar. Mantap. Mantap. Dia bisa sampai panjang 3 meter ya Pepe. 3 meter. Ini baru sekitar mungkin 180. Bayangin 3 meter panjangnya. Umurnya kemungkinan bisa lebih dari 30 tahun. Mancing mania, mantap! Dari Sulawesi Utara kita menuju ke Sulawesi Selatan untuk mencari monster eskolar. Kali ini Cep Yanuar yang akan beraksi. Tanpa buang waktu, jangkar langsung diturunkan. Saatnya lampu dinyalakan. Malam pun sudah tiba. Ini kalau mancing oil fish nih, jadi kalau udah sampai dasar, kita gulung lagi sampai 5-10 depa. Jadi umpannya agak melayang, jadi kayak umpan ikannya hidup. Terus cara makannya dia juga halus, jadi kita harus benar-benar rasain banget. Kalau enggak kita kecolongan, jadi umpan habis tapi eskolar si oil fishnya nggak nyangkut di mata kail. Karena kita memakai umpan yang sudah mati, tidak tunggu waktu lama, saya pun beraksi. Strike! Mancing tengah malam seperti ini memang cukup menguras tenaga. Namun demi ikan besar, apapun akan kami lakukan. Saya dibantu dipasangkan gimbal oleh Pak Kohing. Gimbal adalah alat pendukung supaya kita lebih nyaman saat bertarung dengan ikan besar. Ayo mudah-mudahan eskolar. Eskolar adalah ikan petarung yang tangguh. Ikan ini termasuk ikan pelagis di lautan terbuka. Makanya ikan ini sangat berotot. Mau tahu rekor dunia eskolar? Ini dia rekornya. Nih, umpannya pindah ke orang yang lagi ngejip. Ke Bang Edi. Bang Edi, mana umpannya coba lihat. Nah, umpannya pindah. Tapi ini masih nyantol nih. Leader! Leader atau tali pandu sudah terlihat. Ayo! Wih, ikan apa tuh? Walah, inilah makanan utama oil fish. Namanya ikan barakota. Barakota! Ini memang predator nih. Tapi katanya sih dagingnya ikan ini paling pas buat umpan ikan eskolar dan oil fish. Kita mau coba cari pakai umpan ikan ini. Mantap! Beberapa saat kemudian, Kohing pun strike. Kohing melakukan teknik tradisional dengan cara tidak memakai joran, melainkan dengan cara tangan kosong. Saya pun ingin ikut merasakan. Nih, Pak Kohing strike nih. Saya mau coba tarik
Mau coba strike-nya Pak Oin nih. Pakai hand, pakai handle berat banget ternyata. Pak, nggak sanggup Pak. Wah gile. Ini Scholar. Mudah-mudahan. Ya? Iya, karena tarikannya begitu. Nih, Pak Kohing ini sama Pak itu emang nggak biasa pakai joran, jadi biasanya handline katanya. Saya mau coba nih. Berat ternyata, lebih berat. Pak, ampun. Ini mau saya kembalikan aja nih, yang punya. Nih Pak, saya balikin Pak. Ayo Pak, teruskan. Mantap nih. Kita dari siang jogging sama saya sama teman-teman nggak dapet ternyata di sini memang kayaknya ikannya mainnya malam nih. Nurunin nggak lama ya Pak Koingnya? Ya. Langsung strike handline, mantap. Memancing dengan teknik handline memang tidak sembarangan, butuh keahlian khusus serta akurasi penggunaan tali senar. Karena jika mendapatkan ikan besar harus ada asisten yang mengontrol di belakangnya. Kalau tangan atau kaki terikat tali pancing dan ikan menarik kuat, maka resiko besar bisa terjadi. Jagai, langsung ganjong. Ganjong. Hoi, ganjong itu terus. Hoi. Aduh. Sebelah kau ni. Wah. Jangan lihat dia. Sudah terlihat. Wow, oil fish. Wah, mantap betul. Sepertinya kita cukup beruntung malam ini. Ini adalah oil fish yang terkenal ganas dan berbahaya. Ya, sosok ikan laut dalam itu sudah jelas terlihat. Serem juga, bro. Lihatlah mata yang besar dan menyala ini. Oil fish, mantap. Mantap. Mancimannya Mantap. Kali ini elektrik reel Andri yang berderit. Reel ini menggunakan aki kering dan bisa memudahkan kita supaya tidak cepat lelah. Suara dari reel elektrik ini membuat jantung saya berdetak keras. Saya sempat menahan nafas dalam. Sudah pasti ini adalah monster. Andri pun sudah banyak mengeluarkan keringat dan akhirnya ikan sudah nampak. Saya sempat menahan napas dalam ketika penampakan kepala ikan yang cukup besar mulai membuat seisi kapal ngeri. Wow, spektakuler. Wih, luar biasa. Kami akhirnya berhasil mendapatkan sang legenda Moso. Penampakannya benar-benar menakjubkan. tarik masuk kepalanya. Ya, awas kaki. Inilah Giant Grouper. Selamat Bung Andri. Jika kita salah memegang ekor ikan atau senjata ikan, inilah akibatnya. Hati-hati, Bu. Jadi dipegang sama Bang Udin buat Manita. Kamera ya, pegang kamera berapa kilo tuh begitu.
Mancing Mania, mantap! Nih, kita perbandingan sama manusia nih. Ini ada ABK bolang. Kayaknya kalau beratnya jelas beratan ikan. Karena kalau kita lihat emang lebih besar ikannya nih. Oh, mantap nih. Keren. Inilah monster-monster Sulawesi. Mantap!